Usai mengamuk di NTT dan Timur Leste, badai Seroja bersiap terjang Australia. Australia Barat bersiap menghadapi siklon tropis Seroja yang akan menerjang pada Minggu malam. Dilansir dari CNN, badai ini diperkirakan akan berdampak luas di seluruh wilayah pada malam nanti, kemudian berlanjut ke arah tenggara melalui daratan. Beberapa hari lalu, badai yang sama menyebabkan malapetaka di Indonesia. Angin kencang dan hujan lebat memicu banjir bandang dan tanah longsor. Ribuan orang mengungsi dan lebih dari 100 rumah rusak parah akibat terjangan badai siklon tropis. Badai siklon tropis menerjang pantai utara Australia setiap tahunnya. Namun, pantai selatan tengah Australia Barat jarang dilanda siklon tropis, terutama yang sekuat dengan Seroja. Badai Seroja pada Minggu 11 April dini hari memiliki kecepatan angin sekitar 110 km per jam, setara dengan badai tropis kelas atas di Samudra Atlantik. Badai ini diperkirakan semakin kuat saat melaju ke arah pantai dan bisa mencapai 120 km per jam, setara dengan badai minimal kategori 1 di Atlantik. Biro Meteorologi atau BOM di Australia telah merilis peringatan angin berkekuatan badai untuk pantai Gascoyne. Peringatan ini juga dirilis untuk pantai Ningaloo dan pantai Geraldton. Orang-orang di pantai antara Coral Bay dan Langkawi kini harus bersiap menghadapi periode angin ribut yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada rumah dan properti, serta hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir bandang. Demikian bunyi peringatan BOM dalam pengawasan siklon tropis yang dirilis pada Jumat. Penduduk di sepanjang pantai barat juga harus bersiap menghadapi ombak berbahaya, erosi pantai, dan gelombang badai. Sudah lebih dari 5 tahun wilayah Australia Barat ini terdampak sistem tropis. Pada tahun 2015, siklon tropis Alwyn menyebabkan hujan lebat dan angin kencang di daerah yang diperkirakan juga akan terdampak badai Seroja. Siklon tropis Seroja telah melanda 1.000 km wilayah Australia Barat, menyebabkan kerusakan. Badai kategori 3 itu mendarat di dekat kota Kalbarri pada hari Minggu dengan hembusan hingga 170 km per jam. Sejak itu, badai telah melemah menjadi kategori 2 yang bergerak ke tenggara, menyebabkan hembusan angin dan hujan yang merusak di seluruh negara bagian. Warga melaporkan rumah hancur, pohon tumbang, dan kabel listrik jatuh. Penduduk Kalbarri, Debbie Mayor, mengatakan badai yang melanda kota pariwisata itu sekitar pukul 19 waktu setempat mengamuk sepanjang malam dan benar-benar mengerikan. Otoritas cuaca mencatat topan Seroja telah bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang tidak biasa dalam semalam. Dari Kalbarri dan Geraldton di pantai melintasi Sabuk Gandum, negara bagian, ke Meriden yang letaknya lebih jauh ke pedalaman. Biro Meteorologi Australia memperingatkan, meski sudah melemah, masih akan berhembus angin yang merusak pada Senin yang hembusan puncaknya ada dalam kecepatan 110 km per jam. Beberapa kota di tenggara negara bagian itu tetap berada dalam siaga merah dan penduduk disarankan untuk tetap berada di rumah. Pada Senin pagi, layanan darurat mengatakan masih terlalu dini untuk menilai tingkat kerusakan. Mereka telah menerima 175 panggilan untuk meminta bantuan dalam 24 jam terakhir. Demikian kata juru bicara Departemen Kebakaran dan Layanan Darurat kepada BBC. Ribuan rumah tidak bisa mengakses listrik. Seorang warga Kalbarri mengatakan kepada Surat Kabar Australia Barat bahwa dia terpaksa bersembunyi di dapur bersama istrinya yang sedang hamil dan anjing mereka. Sementara itu, Darius Winterfield, reporter berita Channel 9 di Kalbarri, mengatakan kehilangan atap balkonnya dan mengatakan badai akan sangat menghancurkan bagi banyak warga. Sebelum badai melanda, Menteri Utama Australia Barat, Mark McGowan, memperingatkan bahwa topan itu tidak seperti yang pernah kita lihat sebelumnya dalam beberapa dekade. Biro Meteorologi mengatakan topan itu adalah badai kategori 2 pertama yang menghantam kota pesisir Geraldton sejak 1956. Penduduk di daerah yang terkena dampak di utara Perth telah diminta untuk melakukan evakuasi saat topan bergerak semakin cepat menuju pantai. Layanan darurat membuka tempat pengungsian sebelum badai datang. Sementara bulan lalu, warga di wilayah Australia Timur dievakuasi saat sungai dan bendungan meluap akibat banjir terburuk dalam beberapa dekade, dengan sekitar 18.000 orang mengungsi.
Siklon Seroja hantam wilayah Australia Barat. Siklon tropis Seroja menghantam wilayah Australia bagian barat dan meninggalkan sejumlah kerusakan. Badai dengan kategori 3 tersebut mendarat di Port Kalbarri pada Minggu malam dengan kecepatan angin mencapai 170 km per jam. Kemudian badai tersebut melemah dan masuk ke kategori 2. Hanya saja Badan Meteorologi Australia mengingatkan badai tersebut masih memiliki hembusan angin yang merusak disertai hujan yang lebat. Ini kemudian melemah menjadi sistem kategori 2, tetapi Biro Meteorologi memperingatkan akan terus ada hembusan angin yang merusak dan hujan lebat. Ribuan rumah dilaporkan mengalami mati listrik. Pihak pemerintah setempat menyatakan bersiap menghadapi kerusakan berat akibat badai tersebut. Mengingat bangunan yang dibangun di sana tidak disiapkan untuk menahan kondisi seperti itu. Para pejabat bersiap menghadapi kerusakan tingkat tinggi pada bangunan di wilayah tersebut karena properti yang tidak dibangun untuk menahan kondisi seperti itu. Seorang warga kota Kalbarri mengatakan kepada Surat Kabar Australia Barat bahwa ia dan istrinya yang tengah hamil serta anjing peliharaan mereka terpaksa harus bersembunyi di dapur. Dia mengaku mendengar suara jendela pecah, kemudian disertai dengan suara yang keras. Reporter dari Channel 9 di Kalbarri, Darius Winterfield, juga melaporkan ia kehilangan atap dan balkon rumahnya akibat terjangan badai. Sebelum siklon Seroja melanda, Perdana Menteri Negara Bagian Barat Mark McGowan telah memperingatkan bahwa topan itu tidak seperti yang pernah mereka lihat sebelumnya dalam beberapa dekade. Penduduk di daerah 500 km utara Perth diminta untuk mengungsi saat topan semakin cepat menuju pantai. Layanan darurat dan tempat perlindungan dibuka sebelum badai datang. Australia Barat bersiap menghadapi skenario terburuk saat badai Seroja mendekat. Pihak berwenang di Australia Barat mendesak penduduk di pantai Midwest untuk mencari tempat berlindung yang aman atau pergi pada hari Sabtu ketika topan Seroja menghantam wilayah pantai. Penduduk di wilayah Midwest dan Gascoyne Australia Barat didesak untuk menyiapkan rencana darurat mereka. Topan diperkirakan akan meningkat menjadi kategori 3 dalam waktu 1 malam, menghantam wilayah yang bangunan-bangunannya tidak dibuat untuk menahan angin siklon. Ini adalah situasi yang sangat serius, potensi kerusakan yang meluas sangat tinggi. Demikian kata Menteri Layanan Darurat Negara Bagian Fran Logan di Australian Broadcasting Corporation. Biro Meteorologi Australia memperkirakan angin yang merusak dengan kecepatan 150 km per jam dan hujan lebat yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada komunitas pesisir saat topan bergerak melintasi pantai dan lebih jauh ke pedalaman. Area yang paling mungkin mengalami hembusan angin yang merusak adalah di pantai antara Geraldton 200 km di utara Perth dan Denham 500 km di utara Perth. Daerah ini jauh di selatan Port Hedland, pusat ekspor biji besi terbesar di dunia yang tahan terhadap beberapa siklon dalam satu musim dan tempat rumah dibangun dengan standar yang lebih kuat.